doa mohon kepada Allah Ta'ala agar ilmu di dalam tubuh atau sihir atau santet itu sebenarnya bisa didoakan dengan santai. Tetapi intinya adalah bukan kata-kata doa yang hebat, bukan. Tetapi adalah amal seseorang yang soleh, yang itu doa itu menjadi tajam. Menjadi tajam. Jadi amal soleh itu jelas. Jadi bukan kata-katanya, bukan. Iya. Jadi perbaiki kualitas diri, ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan. Amal solehnya itu jelas. Ya sudah, kalau nggak ada yang marahin ya alhamdulillah. Yuk kita doakan aja Mas Angga. Mudah-mudahan Allah berkenan memulihkan jiwanya Mas Angga ya, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Angga, ya Allah, beserta ibunya, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah, ibunya dan Mas Angga, agar engkau berkenan memberikan kesembuhan atas jiwanya Mas Angga yang goncang, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika sakitnya Mas Angga disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mas Angga, ya Allah, di mana ada kejengkelan, ada kesedihan, dan ada putus asa dari Mas Angga, ya Allah. Jika itu salah di hadapanmu, ya Allah, kesedihan yang berkepanjangan, jengkel yang berkepanjangan, juga putus asa, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Angga, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di antara jengkel yang panjang, sedih yang panjang, dan putus asa dari Mas Angga menyebabkan banyak kerajaan jin yang masuk ke dalam pikirannya Mas Angga, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika makhluk-makhluk yang masuk ke dalam otaknya Mas Angga, yang masuk dalam telinganya Mas Angga, yang masuk dalam otaknya Mas Angga, motorik dan otak kecilnya Mas Angga, serta memorinya Mas Angga, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mas Angga, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau keluarkan makhluk yang masuk ke dalam otaknya Mas Angga, otak berpikirnya Mas Angga, memorinya Mas Angga. Ya Allah, jika ada kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mas Angga melalui punggung, kepala, telinga, mata, dan otaknya Mas Angga, juga melalui kakinya Mas Angga, ya Allah, aku mohon padamu agar engkau ampuni keinginan dan kemarahan kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuh Mas Angga, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mas Angga, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mas Angga bisa meningkatkan iman ketakwaan Mas Angga kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Lebih tenang, Mas Angga? Ya. Benar-benar fokus. Berdoanya juga walaupun tadi ada jerit-jerit. Makasih Pak Ustadz. Hah? Yaudah, sudah lebih share. Ibu, ada yang mau sampaikan lagi, Bu? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mas Angga. Bu, sebentar. Saya sih melihat ekspresinya lebih ada. Bu, bener gak sih? Terus pandangan saja. Ya kan? Ini lebih berekspresi, bagus. Tadi lebih bengong. Ini lebih ada, coba lihat. Tuh, gantengnya kelihatan. Rokoknya dikurangi. Kalau bisa, dikit-dikit. Ya, habis itu nikah nanti. Tuh, ya. Ya. Nih, ya nikah. Ya, itu proses, Bu.
masih ketergantungan obat dari dokter ya lama-lama juga ketika normal ya. Iya, insya Allah Ya. mudah-mudahan. Ini udah coba sekarang boleh gak nyanyi lagi lebih ekspresif, lebih bagus. Ya, ini di TV kali aja deh. Oke, coba-coba. Yang tadi lebih bagus, lebih ekspresif ya. Coba-coba enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semangat. Mungkin ku takkan mampu untuk melupakanmu karena terlalu aku mencintai dirimu. Lagi, sudah. Oh iya. Mudah-mudahan ya suatu hari nanti tidak ada yang tidak mungkin. Tiba-tiba makin lama makin membaik kondisinya. Terus tiba-tiba ada penyanyi baru namanya Angga. Ini kan yang disiraman kolbu. Siapa tahu ya Ustaz? Iya siapa tahu. Nasib Terjadi kita ya. tidak tahu. Tapi ke itu mah depannya. ya cita-cita saja. Tapi yang jelas yang di hadapan itu perbaiki kualitas hidup. Sholatnya diperbaiki. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya? Oke Angga? Oke. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih air mukanya sudah ada. Sudah cerah Ibu ya? Tidak seperti sebelumnya benar-benar lempeng gitu. Oke. Tapi Ustaz sebetulnya hari ini tuh waktu terasa kurang sekali. Banyak sekali yang ingin kita tangani secara langsung Ustaz. Iya. Kau biasanya cuma 1, 2, 3, sampai 5 ini sampai belasan kalau saya hitung dari awal. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi doa yang dipanjatkan oleh Ustadz tidak hanya tertuju kepada 1, 2 orang saja, tapi semua ya. Jadi yang pemirsa di rumah juga bisa ikut merasakan, apalagi yang di sini langsung, Ustadz, betul? Iya, bisa sebenarnya. Ya tinggal nyari saya aja. Ya udah. Iya. Gimana lagi? Ya. Di sini waktunya terbatas ya. Iya. Ya mudah-mudahan yang tidak ditangani secara langsung oleh Ustadz, mohon maaf sekali didoakan juga. Mudah-mudahan ada kesempatan lain bisa mungkin diatur oleh tim MNC juga untuk di episode-episode mendatang. Atau bisa ke klinik Ustadz juga, Ustadz ya. Insya Allah. Tapi kalau secara sekilas tadi yang ada di studio ini, rata-rata kenapa Ustadz? Rata-rata memang mereka merasa tidak nyaman, kemudian ke orang pinter atau diapain begitu, kemudian ilmu yang menjadi tidak nyaman itu lebih tidak nyaman lagi karena dia tertekan. Nah, dengan kondisi tertekan itu dia biasanya berontak. Berontak, kalau ditambahin lagi berontak lagi. Jadi sebetulnya ketika tidak nyaman ditangani dengan sesuatu dan orang yang kurang tepat, akhirnya justru ditambah dan terkunci. Ketika ini sebetulnya mau keluar tidak bisa, akhirnya berontak gitu. Belum tentu mau keluar juga. Oh, Jadi dia berontak aja di dalam gitu. Bersinggungan. Bersinggungan. Tersinggung lah. Jadi dia belum tentu mau keluar juga. oke. Jadi kalau ada kita merasakan hal serupa, apa yang harus dilakukan? Dia istighfar sama muji Allah itu dengan tenang aja. Itu nanti mereka akan membuka sendiri. Tapi ya memang butuh waktu. Karena doa mohon kepada Allah Ta'ala agar ilmu di dalam tubuh atau sihir atau santet itu sebenarnya bisa didoakan dengan santai. Tetapi intinya adalah bukan kata-kata doa yang hebat, bukan. Tetapi adalah amal seseorang yang soleh, yang itu doa itu menjadi tajam. Menjadi tajam. Jadi amal soleh itu jelas. Jadi bukan kata-katanya, bukan. Iya. Jadi perbaiki kualitas diri, Iya. ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan. Amal solehnya itu jelas. Doa dengan bahasa apapun, Bisa, ya Allah dia akan Maha tajam. tahu ya. Allah Maha tahu. Daripada menggunakan apa-apa tapi tidak dicontohkan dari sananya dan kurang tepat juga. Dan juga amal solehnya kurang ya, nggak bisa. Jadi kalau mamanya dia mau motong kambing pakai kayu, bukan pakai golok, pakai kayu ya, kapan potong lelernya. Jadi kambingnya malah marah tuh. Oke. Gitu. Terus saya selalu kalau Ustadz sini mendoakan terus ada beberapa yang bereaksi, saya mendekat. Terus saya sesuai dengan saran Ustadz suruh buka mata, kemudian istighfar, memuji Allah. Kenapa harus buka mata Ustadz, jelaskan lagi maaf. Karena memang itu keseimbangan seseorang itu salah satunya di mata.
Jadi buka mata, jadi dia akan berusaha untuk membuka mata. Karena taunya dia gelap, tapi ada dengar buka mata itu refleksnya manusia, dia akan ngikutin. Dia akan coba membuka matanya. Kalau dia sudah membuka mata itu tahu dunia, sebagian yang ada di dalam itu mulai agak berkurang. Itu aja. Itu teknik. Itu teknik saya sejak dulu. Jadi nggak usah dibaca-bacain. Cukup di dalam siapa namanya si A, ya kamu dibilang A, kamu di dalam sana pasti dengar suaraku, istighfar sama muji Allah. Udah, dia di dalam sana dengar kemudian, saya suruh istighfar sama muji Allah. Dia akan mencoba istighfar sama muji Allah. Nah itu berontakan dari dia ke arah makhluk itu lebih kuat. Nah makhluk itu akan jadi terdesak sehingga si A yang kesurupan itu insya Allah lebih mudah sadar dulu. Oke. Begitupun pemirsa di rumah jika merasakan hal yang sama ya. Iya, itu bisa dilakukan. Kalau nggak bisa ya sudah cari saya. Iya. Gimana lagi? Dibantu. Iya. Oke. Mudah-mudahan ibu-ibu ya yang datang sudah jauh-jauh dari Bandung, dari Medan, dari mana lagi tadi ya? Garut, Tasik, Majalaya, dari manapun mudah-mudahan bermanfaat. Tidak sia-sia perjalanan jauhnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat.